Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan mengupas tuntas konsep tentang FPB dan KPK. Mulai dari perbedaan FPB dan KPK, sampai ke bagaimana menjawab soal-soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK. So, check it out! Pertama, kita harus bisa membedakan antara FPB dan KPK. Mungkin di kelas 4 kalian pernah diajarkan oleh guru matematika kalian bahwa FPB itu adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sedangkan KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Tapi apa sebenarnya bedanya antara FPB dan KPK? Pak Beni akan berikan contoh sehingga setelah ini diharapkan kalian akan tahu bedanya FPB dan KPK ya. Kita mulai. Tentukan FPB dari 8 dan 12. Pertama, kalian harus tahu dulu arti dari faktor itu apa. Nah, misal faktor dari 8, berarti kalian harus mencari semua angka yang bisa ngebagi 8 tapi tidak menghasilkan koma. Contoh, pertama, Pak Beni ambil satu. Apakah satu faktor dari 8? Kita cek. 8 bisa dibagi satu nggak? Bisa kan? Enggak koma kan hasilnya? Nah, berarti satu adalah faktornya 8. Selanjutnya 2. 8 dibagi 2 bisa nggak? Bisa kan? 8 bagi 2 4. Nah, 4 itu bukan bilangan berkoma kan? Berarti 2 adalah faktornya. Selanjutnya 3. 8 dibagi 3. Nggak bisa. Karena nggak bisa, berarti 3 bukan faktor 8. Selanjutnya 4. 8 dibagi 4 bisa kan? Bisa. Berarti 4 faktornya. Terus kalian coba 5. 5 pasti nggak bisa. 6 nggak bisa juga. 7 nggak bisa juga. Dan terakhir 8. Ya 8 bagi 8 bisa dong. Oke. Karena udah 8 berarti udah sampai ke angka itu sendiri kan. Kita stop. Selanjutnya faktor dari 12. 1 udah pasti. 2. 12 bagi 2 bisa kan. 12 bagi 3 bisa. Berarti 3 adalah faktor dari 12 juga. Selanjutnya 4. 12 bagi 4 bisa. Bisa. Next, 5 nggak bisa. 12 bagi 6 bisa kan? Berarti 6 faktornya. 7 pasti enggak. 8 nggak bisa. 9 nggak bisa. 10 nggak bisa juga. 11 nggak bisa juga. Dan terakhir ya bilangan itu sendiri, 12. 12 bagi 12 pasti bisa. Berarti 12 juga faktornya. Selanjutnya, faktor persekutuan FP. Nah, persekutuan itu artinya faktor-faktor yang di angka 8 ada, di angka 12 juga ada. Kita cek. Di angka 8 ada 1, 12 ada 1. Berarti kita tandai nih. 1 di sini. Berarti itu faktor persekutuannya. Selanjutnya 2. 2 di 8 ada, di 12 ada juga kan? Berarti kita lingkarin juga. Ini persekutuan juga. Selanjutnya kita lingkarin semuanya yang sama di angka 8 dan 12. Sampai 4 sama, selebihnya nggak ada lagi kan? Oke, berarti itu faktor-faktor persekutuannya. Selanjutnya B, FPB, faktor persekutuan terbesar. Berarti lihat aja faktor-faktor persekutuan tadi yang udah kita lingkarin ini, yang paling gede angka berapa? Angka 4 kan? Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah ya 4 gitu. Bisa dipahami ya? Nah, untuk KPK, Pak Beni ambil angka yang sama, misal KPK antara 8 dan 12. KPK itu kan mulai dari kata K yang pertama adalah kelipatan. Berarti kita cari dulu kelipatan masing-masing antara 8 dan 12. Kelipatan dari 8 berarti 8 itu sendiri, selanjutnya 16, selanjutnya 24, selanjutnya 32, 40, 48, 56, 64, dan seterusnya ya. Selanjutnya yang 12. 12 itu kelipatannya adalah 12 itu sendiri, lalu 24, lalu 36, lalu 48, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kelipatan-kelipatan sudah kita tulis. Selanjutnya adalah persekutuannya. Sama kayak di FPB tadi, berarti kalau persekutuan kita cari yang sama. Di antara ini yang sama ada di angka 24, kita lingkarin. Selanjutnya ada 48, kita lingkarin lagi.
Dan masih ada selanjutnya lagi kan? Ya udah itu biarin aja dulu. Lanjut, KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti di antara semua kelipatan persekutuan tadi, kita ambil yang paling kecil. Antara 24, 48, dan nanti mungkin ada lagi kan angka-angka selanjutnya. Tapi udah pasti lebih besar kan? Nah, kita cukup cari yang paling kecil. Berarti antara 24 dan 48 aja yang paling kecil, ya 24 kan? Berarti KPK 8 dan 12 adalah 24. Gitu. Paham ya? Bedanya antara FPB dan KPK. Kalian bisa lihat lagi video yang sebelumnya tadi. Nah, metode ini disebut dengan metode mengurai. Jadi kita uraikan semua faktor-faktornya atau kelipatan-kelipatannya, lalu kita cari persekutuannya. Lalu kalau FPB kita cari faktor persekutuan yang paling besar. Kalau KPK kita lihat kelipatan persekutuannya tadi yang paling kecil. Itu teknik mengurai. Teknik ini enak, sebenarnya mudah, tapi akan menjadi repot kalau angkanya gede. Kalau angkanya gede ini bakal lama banget. Makanya Pak Beni akan ajarkan dua metode yang umum digunain untuk persiapan UN. Yang pertama nanti metode pohon faktor, yang kedua metode tabel. Kita mulai ke metode pohon faktor. Oke, di metode pohon faktor ini ada satu hal yang penting yang perlu kalian pahami, yaitu bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka satu. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk satu ya. Jadi kita mulainya dari 2, lalu 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, dan seterusnya. Nah, kalau kalian udah paham bilangan prima ini, baru kita mulai ke pohon faktornya. Kita misalkan mau mencari FPB dan KPK dari 20, 24, dan 72. Kita mulai dari 20 dulu. Nah, 20 ini caranya kita bagi dengan bilangan prima terkecil dari urutan aja, dari 2 dan seterusnya. 20 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 10. 10 dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5. Nah, metode pohon faktor ini akan berhenti ketika menghasilkan bilangan prima juga. 5 bilangan prima kan? Berarti kita stop sampai sini. Oke, selanjutnya 24 dibagi 2, hasilnya 12, dibagi 2 lagi, hasilnya 6, dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima kan? Berarti stop. Selanjutnya 72 dibagi 2, hasilnya 36. Dibagi 2 lagi, hasilnya 18. Dibagi 2 lagi, hasilnya 9. 9 nggak bisa dibagi 2 kan? Berarti kita ambil bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. 3 udah bilangan prima, berarti stop. Sampai situ bisa dipahami ya? Kalau udah, baru kita tuliskan. Berarti 20 itu sama dengan 2 pangkat 2. Di sini kan karena ada 2-nya 2 kali. 2 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 24 sama dengan, lihat 2-nya ada berapa? Ada 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Dan 72 sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Lalu, kalau mau mencari FPB, kita lihat faktor-faktor yang sama di ketiga bilangan tersebut. Kita lihat, 2 di 20 ada, di 24 ada, di 72 ada juga. Berarti 2 udah pasti FPB-nya nanti. Lalu kita lihat pangkat terkecil. Nah, kalau FPB, pangkatnya lihat yang paling kecil. Lihat, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Yang paling kecil berarti 2 pangkat 2 kan? Berarti jawabannya FPB adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Gitu aja kalau FPB. Selanjutnya KPK. Kalau KPK, kita kalikan semua faktor-faktornya. Abaikan dulu aja pangkatnya ya. Kita kalikan semua faktornya. Faktor-faktor 20, 24, dan 72 itu kan ada angka 2 dikali 3 dikali faktornya lagi 5. Nah, sekarang baru kita lihat
pangkatnya. Nah, kalau FPB tadi ambil yang pangkat terkecil, kalau KPK justru ambil pangkat yang terbesar. Nah, kalau dua itu pangkat terbesarnya kan 2 pangkat 3. Berarti kita tulis nih 2 pangkat 3. Lalu, kalau 3 ambil pangkat terbesar, 3 pangkat 2 kan yang paling gede. Oke, kita tulis 3 pangkat 2. Selanjutnya 5 cuma satu aja ya, berarti kita tulis 5 biasa aja. Udah deh, tinggal dikaliin. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9, dikali 5. Berarti berapa nih? 8 kali 9, 72, dikali 5 adalah berapa nih? 360. Gitu. Bisa dipahami pohon faktor? Nah, inilah metode pohon faktor. Selanjutnya Pak Beni akan mengajarkan metode tabel. Kalian bisa bandingkan sendiri nanti metode mana yang paling cepat, silakan kalian gunakan. Selanjutnya, oke, yang terakhir adalah soal cerita tentang FPB dan KPK. Tadi kita udah belajar metode-metodenya. Sekarang, bagaimana membedakan suatu soal cerita itu FPB atau KPK? Di sini Pak Beni punya 2 contoh soal. Yang pertama ujian sekolah tahun 2015, yang kedua ujian USBN tahun 2018. Nah, di antara kedua soal ini pertanyaannya adalah mana yang FPB, mana yang KPK. Ada yang tahu? Nah, di sini Pak Beni akan memberikan kata kunci yang menunjukkan suatu soal itu FPB atau KPK. Pertama yang FPB dulu. Kalau di soalnya ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, atau sama rata, berarti itu pasti soal FPB. Kalau kata yang muncul adalah setiap titik-titik sekali, atau bersama-sama, atau bersamaan, atau bersama lagi, berarti dia pasti lagi ngomongin soal KPK. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang pertama tadi. Di soal yang pertama ini, Pak Beni bacain, Bu Darsi membeli 280 kue bolu, 450 kue lapis, dan 500 kue donat. Kue-kue itu akan dimasukkan ke dalam kotak dengan jumlah masing-masing jenis sama banyak. Berapa kotak terbanyak yang diperlukan Bu Darsi untuk menyimpan kue tersebut? Lihat di soal ini ada kata sama banyak. Ya kan? Nah, kalau sama banyak, ini udah pasti soal FPB. Karena tadi ada kata kuncinya, sama banyak. Nah, kalau kita udah tahu ini soal FPB, kita tinggal pilih, terserah kalian juga mau pakai metode pohon faktor atau metode tabel untuk mengerjakannya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan FPB-nya, seharusnya FPB yang didapat adalah 10. Jadi, banyaknya kotak yang diperlukan adalah 10 buah. Gampang kan? Oke, sekarang kita berpindah ke soal yang kedua. Andi berenang setiap 4 hari sekali. Budi berenang setiap 5 hari sekali. Dan Tono berenang setiap 6 hari sekali. Jika mereka berenang bersama pada tanggal 2 Februari 2018, tanggal berapakah mereka akan berenang bersama lagi? Nah, di sini ada kata bersama lagi. Berarti dia udah pasti KPK. Lihat lagi ya tadi kata-kata kuncinya. Nah, sekarang kita udah tahu soal ini adalah KPK. Lagi-lagi terserah kalian. Mau pakai metode pound faktor atau metode tabel, sama aja. Tinggal kalian prefer yang mana yang kalian rasa lebih cepat dan kalian mampu melakukannya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakannya, KPK-nya adalah 60. Berarti mereka akan berenang bersama lagi 60 hari setelah tanggal 2 Februari 2018 tadi. Nah, mengingat Februari 2018 sampai tanggal 28 saja, berarti mereka akan berenang bersama lagi pada tanggal 3 April 2018. Oke, itu semuanya tentang konsep FPB dan KPK, mulai dari membedakan mana yang FPB mana KPK sampai ke soal cerita sudah Pak Beni sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami ya. Bagi kalian yang masih ragu atau masih belum
paham betul, bisa diulang lagi videonya dari awal tadi, pelan-pelan.